Oke, balik lagi di channel Setiawan C. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang kalian mau pergi jauh, cek dulu mobil kalian dan apa saja yang perlu dicek sebelum kalian bepergian jauh. Oke, kita cek menyeluruh ya dari kondisi mobil. Oke, kita bahas dari pertama dari lampu-lampu, kita perlu cek nyala atau enggak. Dari yang simpel-simpel saja yang bisa kita cek atau lakukan sendiri di rumah. Coba kita cek semua lampu-lampu nyala atau enggak. Lampu utama, lampu kecil, lampu sen, nah ini tambahan ya. Fog lamp juga perlu dicek. Terus dari lampu belakang juga perlu dicek. Oke, nyala semua. Nyala semua, lampu mundur juga perlu dicek. Biar kalian di perjalanan tetap aman. Oke, untuk itu untuk lampu-lampu dicek. AC untuk perjalanan jauh, AC sangat penting dan perlu ya karena panas di Indonesia. Terus toolkit seperti segitiga pengaman ini penting kalau ada urgen-urgen di jalan, karena ini reflektor bisa membantu kita waktu mogok di bahu jalan atau di mana itu penempatannya ya kurang lebih 5 meter lah dari belakang mobil kita atau depan kita. Ini biasanya kan ada dua nih, dari pabrik ada dua, kasih depan belakang untuk penanda mobil lain biar kita terlihat baru ada kendala di jalan. Terus dongkrak biasanya ada di bawah kursi depan, tergantung jenis mobil sih. Kalau yang ini di bawah kursi depan, dongkrak, kunci roda dan lain-lain, atau mungkin bila perlu kalian bisa bawa kunci-kunci tambahan yang seperlunya itu bisa dipakai waktu di jalan sewaktu ada kendala. Seperti itu. Terus kalau untuk di dalam untuk kenyamanan penumpang ya, bawa seperlunya kalian saja, jangan terlalu banyak barang karena juga berbahaya. Seperti ini penting untuk charger HP. Itu untuk bagasi yang mungkin jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu maksain untuk ngasih di roof box. Terus untuk dari bagian luar ban. Nah, ban kita bisa lihat dari sisi kanan pintu ya. Biasanya ada tekanannya yang direkomendasikan oleh pabrik, tekanan angin ban yang sesuai untuk kendaraan kita. Contohnya ini Daihatsu Sigra ya, kebetulan mungkin Sigra kalian kurang lebih sama lah, tergantung ukuran bannya. Kalau yang ini ukuran ban 175/65 ring 14 yang ukurannya 82T. Dia depan belakang tetap pakai 36 PSI ya ini ya. Kalau kilogram ini 250 kg. Kalau nggak salah seperti itu. Oh, KPA-nya kalau KPA 250 ya. Oke. Terus kelengkapan surat-surat mobil jangan sampai lupa, STNK itu penting. Terus SIM kalian juga mungkin. Terus untuk jari ban kita bisa lihat, nah ini sesuaikan ukurannya biar tetap nyaman di jalan, safety. Ketebalannya juga kita cek. Indikator ban, nah di sini nih ada indikatornya, ketebalannya seberapa. Ini masih tebal ya, bisa terlihat masih tebal, jadi aman. Ini tekanannya sesuaikan depan belakang sama dengan yang direkomendasikan pabrik. Depan juga harus kita cek, tebalan bannya masih tebal untuk tetap kita tuh safety first, jadi keamanan nomor 1. Dan jangan lupa untuk ban serep juga kita cek. Ban serep kalau yang mobil seperti ini ada di bawah sini, ada juga yang di dalam bagasi. Itu juga cek ketebalan ban serep. Kalau bisa ya cek tekanan anginnya, diturun dulu, dicek atau mungkin dibersihkan. Biasanya ban serep yang di luar seperti ini tuh kotor, dibersihkan biar enak lah. Terus dicek tekanan anginnya, dia ada bocor atau enggak. Itu untuk ban cek keempat sisi. Mungkin kalau ngecek roda di kayak di apa itu nitrogen pom bensin itulah yang paling gampang ya. Paling 20.000 kalau ngecek aja, kurang lebih biasanya seperti itu. Terus yang enggak kalah penting juga dari sektor mesin.
Kalau dari mesin ini khusus ini mobilnya Daihatsu Sigra ya, kurang lebih mesinnya seperti ini. Overall semua mobil samalah. Cek ketinggian oli rem, ini penting juga karena paling penting nih, kalau kita nggak bisa ngerem juga bahaya kan. Cek ketinggian oli rem, kondisi oli remnya masih bening atau enggak. Kalau udah keruh ya diganti saja. Kalau masih oke, cek ketinggian levelnya antara maksimum dan minimum, minimal tengah-tengah lah. Terus untuk kondisi mesin kalau bisa ya, menurut saya kan kadang ada yang kotor sekali ya, kayak dibersih-bersihin, nggak usah perlu di salon, dibersihin sendiri aja. Cek ketinggian oli, nah olinya sudah sesuai dengan titik atasnya, dan olinya kalau bisa ya diganti saja biar lebih nyaman lah. Ini masih bening seperti ini, diganti biar nyaman di perjalanan. Terus filter udara bisalah waktu servis atau waktu ganti oli minta tolong disemprot biar bersih atau diganti lebih bagus. Toh juga filter udara itu nggak mahal sih. Terus radiator ini juga sangat penting karena sistem pendinginan di mesin nyawanya di sini sih. Kita bisa cek dari leveling ini coolant minimal di seperti minyak rem lah, antara maksimum sama minimum di tengah-tengah, atau mungkin full di batas maksimum juga boleh. Selalu cek kondisi radiator, kalau aman berarti dia nggak bakal berkurang, berarti kondisinya normal. Terus baterai juga penting, cek voltase baterai. Mungkin kalau nggak punya ya bisa mampir ke toko aki, atau mungkin yang udah jelek bisa diganti saja gitu. Biasanya juga kalau baterai itu kelihatan kok, kalau dia mulai lemah tuh starternya agak berat gitu, tuh udah mulai terlihat tanda-tandanya. Itu ya penting tuh kalau untuk mesin cairan-cairan lah seperti minyak rem, radiator. Kalau usahakan radiator tuh pakai coolant ya, karena coolant kan punya formula sendiri untuk mendinginkan mesin, lebih bagus daripada air. Kalau air ya mungkin kalau mobil-mobil tua pakai air, tapi kan memang dia membuat karat di ruang mesin. Terus ini air wiper ya minimal pakai air biasa aja, jangan kasih air sabun, atau kecuali air sabun yang khusus buat kaca itu nggak apa-apa. Tapi kalau sabun nggak seperti deterjen, sunlight dan lain-lain, saya rasa jangan, itu bikin kerak sih. Oke, ini untuk air wiper. Overall kalau untuk mesin yang standar saja ya, pengecekan sendiri ya itu aja sih, minyak rem, oli, ketinggian oli, radiator, air radiator, sama air wiper. Karena penting sekarang juga cuaca nggak nentu, kadang hujan kadang panas. Terus aki, mungkin sekring bisa kita cek juga, sekring bisa kita cek, biasanya itu untuk di sekring tuh ada cadangan dari pabrikan ya, jadi dia punya cadangannya sendiri sama alatnya untuk menjepit atau mengambil si sekring itu. Oke, mungkin itu aja sih. Pengecekan sendiri simple, overall biar tetap nyaman, aman di jalan, nggak ada kendala, insya Allah aman sampai tujuan kalau yang mau keluar kota. Oke, seperti itu mungkin. Sekian ya video dari saya, semoga bermanfaat video pendek ini. Sama oh ya benar, cek juga di kolong ada rembesan oli enggak, kondisi bawah gimana, siapa tahu ada rembesan oli atau ada sil-sil yang bocor. Saran saya mending langsung diganti karena itu berbahaya, bisa mengurangi volume oli. Jadi siapa tahu di sil-sil ada mobil mesin kalian itu rembes, sudah jelek, otomatis kan dibuat perjalanan oli berkurang, nanti oli habis malah trouble di jalan, kasihan kalian juga. Seperti itu ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.